Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 12 Desember 2024, Pekan Advent kedua. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 41, ayat 13 sampai dengan 20. Aku ini Tuhan, Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Sebab semua kitab nabi-nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapakah bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mengapa Yesus perlu menegaskan hal ini? Bukankah telinga memang dipakai untuk mendengar? Rupanya dalam kenyataan ada orang yang sebetulnya memiliki telinga yang sehat dan bagus, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan karena kedegilan hati. Ada yang memiliki potensi atau bakat, namun tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, sehingga menjadi sia-sia. Dengan kata lain, orang menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma dan dalam jumlah yang banyak.
Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak nasihat, pengetahuan, sharing, pengalaman dari saudara-saudari yang budiman, namun tidak didengarkan dengan baik, sehingga berlalu begitu saja. Ada begitu banyak sabda Tuhan yang kita dengarkan lewat pewartaan para pelayan sabda, bahkan dapat kita baca sendiri bila ada kehendak. Namun semuanya berlalu tanpa memberi efek pada pertumbuhan rohani karena tidak sungguh mendengarkan, menghayati, dan menghidupinya. Oleh sebab itu sangatlah beralasan jika Yesus mengingatkan orang-orang di sekitarnya supaya memanfaatkan indera yang diberikan oleh Tuhan sesuai fungsinya, supaya membawa kebaikan dan anugerah bagi diri sendiri dan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kami mampu menggunakan panca indera kami dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa pertumbuhan yang baik dan menjadi anugerah bagi hidup kami sendiri dan orang-orang yang kami jumpai sehari-hari. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.